Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Baik. Ya, ya lumayan. Alhamdulillah. Baiklah ya. Oke. Sekarang kita di sini berkumpul dalam rangka mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah ergonomi, yaitu kita kebagian untuk membahas soal kelelahan mental. Nih ada petanya nih. Kelelahan mental atau burnout. Oke. Kelompok ini sendiri disusun oleh beberapa anggota, yaitu pertama ada Askia Siva, ada Amira Wahyu, ada saya sendiri, Arif Khululisan sebagai moderator, ada Arta Didi Mardian, ada Dani Ekananda Dias, ada Dwi Yoga Gilang, ada Lala Mega Juang, dan juga Nadia Okta. Oke, sekarang sebelum kita mulai ke korelasikan antara jurnal dengan materi, sedikit kita review materi tentang kelelahan mental atau burnout sendiri. Oke, pertama, definisinya sendiri. Nah, kelelahan mental atau burnout menurut Yanto, Benedictus, Hidayat, dan kawan-kawan, yaitu aktivitas di mana suatu keadaan psikobiologis yang disebabkan oleh aktivitas kognitif yang berlebihan dan memberikan manifestasi berupa penurunan kognitif. Nah, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, suatu keadaan psikobiologis. Berarti kalau psikobiologis hubungannya dengan dalam diri pribadi manusia, kayak gitu. Kayak misal otak, syaraf, dan juga lain-lainnya gitu. Nah, lalu yang kedua adalah disebabkan oleh aktivitas kognitif yang berlebihan. Nah, jadi kita udah tahu nih, yang dalam psikobiologis itu salah satunya otak, yaitu kognitif. Nah, dengan adanya aktivitas kognitif yang berlebihan, maka seorang itu akan mudah lelah gitu. Apalagi kalau psikobiologis hubungannya pasti dengan diri manusia yang gak jauh sama mental biasanya kayak gitu. Nah, dari aktivitas berlebihan tersebut, maka akan menghasilkan manifestasi yang berupa kemampuan penurunan fungsi kognitif kayak gitu. Jadi ada 3 hal yang harus kita garis bawahi, yaitu keadaan psikobiologis maksudnya. Jadi terjadi di psikobiologis pertama itu. Dan yang kedua, terjadinya karena apa? Yaitu karena aktivitas kognitif yang berlebihan. Dan dari aktivitas kognitif yang berlebihan itu akan menyebabkan apa? Yaitu penurunan fungsi kemampuan kognitif kayak gitu. Dan juga kelelahan mental merupakan salah satu penyebab tersering kecelakaan. Nah, menurut Goleman sendiri ada 3 tanda-tanda di mana seorang itu menunjukkan bahwa dia memiliki burnout atau kelelahan mental. Yang pertama ada efektivitasnya yang berkurang. Jadi ketika kita melihat di seorang di tempat kerja memiliki efektivitas yang berkurang dari biasanya atau penurunan, itu bisa aja termasuk ke tanda-tanda tanda-tanda kelelahan mental seperti itu. Nah, kita mungkin banyak nih ketika organisasi atau ketika bekerja melihat ada satu orang yang dia punya kinerjanya bagus, tapi kesini-sini dia mungkin menurun. Nah, itu salah satu tanda di mana seorang itu memiliki kelelahan mental seperti itu. Dan juga efektivitas yang berkurang ini tentu bakal berpengaruh sekali pada kuantitas maksudnya sama kualitas pekerjaan maupun orang itu tersendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kejengkelan. Kejengkelan ini adalah ketika seseorang merasa lelah akan suatu pekerjaan, maka mentalnya pun akan merasa capek gitu. Dan ketika dia melihat suatu pekerjaan ataupun rekan kerjanya, dia akan selalu merasa jengkel. Jadi dia bukan berada di zona yang dia inginkan gitu. Dia merasa kayak ini tuh saya terlalu banyak di sini gitu. Saya terlalu kecapean. Saya pengen keluar dari sini seperti itu. Itu definisi kejengkelan menurut Goleman. Nah, yang ketiga ada pengalihan perhatian yang meningkat. Nah, ketika fungsi kognitif menurun, maka aktivitas atensi dan juga seleksi itu pasti menurun juga. Nah, di sini berpengaruh ketika seseorang memiliki kelelahan mental, maka kognitifnya menurun dan sulit untuk fokus kayak gitu. Makanya ketika ada seleksi dan juga atensi, itu seorang bakal mudah terbawa lingkungan-lingkungan yang menyebabkan dia tidak bisa fokus dalam pekerjaannya. Sekali kayak gitulah. Oke. Selanjutnya ada simptom-simptom kelelahan yang akan dijelaskan oleh Aski. Silakan Aski. Ya, nama saya Askia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan simptom-simptomnya. Simptom-simptom kelelahan sendiri itu menurut Mas Lach terdapat 3 simptom dari kelelahan mental atau burnout, yaitu yang pertama kelelahan emosional,
terjadi ketika seseorang mengalami kelelahan emosional. Seseorang mencoba mengurangi stres emosionalnya dengan memisahkan diri dari orang lain. Lalu, depersonalization, yaitu seseorang dengan burnout melihat orang lain sebagai objek atau nomor dan memperlakukannya dengan kasar atau kritis. Lalu berkurangnya pencapaian pribadi. Seseorang dengan burnout mencoba mengurangi beban kerjanya dengan menghindari kerja, absen, tidak mengerjakan tugas tertentu yang dianggap berat dan memakan waktu lama. Hasilnya adalah terjadi penurunan kualitas dan kuantitas dari pekerja itu sendiri yang mengalami kelelahan mental. Selanjutnya ada apa aja sih penyebab dari burnout itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah faktor keterlibatan dengan pelanggan. Para pekerja yang memiliki keterlibatan langsung dengan objek kerja atau kliennya, keterlibatan tinggi dengan pelanggan, dan disertai masalah dalam berhubungan dengan pelanggan dapat menyebabkan burnout sendiri. Yang kedua ada faktor lingkungan kerja. Faktor ini berhubungan dengan beban kerja yang berlebihan, konflik peran, ambiguitas peran, dukungan sosial dari rekan kerja tidak memadai, dukungan sosial dari atasan tidak memadai, kontrol yang rendah terhadap pekerjaan, peraturan-peraturan yang kaku, dan kurangnya stimulasi pekerjaan. Selanjutnya ada faktor individu, yaitu meliputi faktor demografik dan karakteristik kepribadian. Selanjutnya, yang terakhir ada faktor sosial budaya, itu meliputi keseluruhan nilai yang dianut masyarakat, umumnya berkaitan dengan profesi yang diambil dari individu itu sendiri. Oke, sekian. Itu beberapa review materi dari kelelahan mental sendiri. Mungkin akan langsung kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu akan ada pemaparan dari beberapa panelis kita mengenai jurnal yang dia dapat dan mengkorelasikannya dengan materi kelelahan mental. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Baik. Ya lumayan. Baiklah ya. Oke. Sekarang kita di sini berkumpul dalam rangka mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah ergonomi, yaitu kita kebagian untuk membahas soal kelelahan mental. Nih ada petanya nih. Kelelahan mental atau burnout. Oke. Kelompok ini sendiri disusun oleh beberapa anggota, yaitu pertama ada Askia Siva, ada Amira Wahyu, ada saya sendiri, Arif Khululisan sebagai moderator, ada Arta Didi Mardian, ada Dani Ekananda Dias, ada Dwi Yoga Gilang, ada Lala Mega Juang, dan juga Nadia Okta. Oke, sekarang sebelum kita mulai ke korelasikan antara jurnal dengan materi, sedikit kita review materi tentang kelelahan mental atau burnout sendiri. Oke, pertama, definisinya sendiri. Nah, kelelahan mental atau burnout menurut Yanto, Benedictus, Hidayat, dan kawan-kawan, yaitu aktivitas di mana suatu keadaan psikobiologis yang disebabkan oleh aktivitas kognitif yang berlebihan dan memberikan manifestasi berupa penurunan kognitif. Nah, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, suatu keadaan psikobiologis. Berarti kalau psikobiologis hubungannya dengan dalam diri pribadi manusia, kayak gitu. Kayak misal otak, syaraf, dan juga lain-lainnya gitu. Nah, lalu yang kedua adalah disebabkan oleh aktivitas kognitif yang berlebihan. Nah, jadi kita udah tahu nih, yang dalam psikobiologis itu salah satunya otak, yaitu kognitif. Nah, dengan adanya aktivitas kognitif yang berlebihan, maka seorang itu akan mudah lelah, gitu. Apalagi kalau psikobiologis hubungannya pasti dengan diri manusia yang gak jauh sama mental biasanya kayak gitu. Nah, dari aktivitas berlebihan tersebut, maka akan menghasilkan manifestasi yang berupa kemampuan penurunan fungsi kognitif kayak gitu. Jadi ada 3 hal yang harus kita garis bawahi, yaitu keadaan psikobiologis maksudnya. Jadi terjadi di psikobiologis pertama itu. Dan yang kedua, ini karena apa? Yaitu karena
aktivitas kognitif yang berlebihan. Dan dari aktivitas kognitif yang berlebihan itu akan menyebabkan apa? Yaitu penurunan fungsi kemampuan kognitif kayak gitu. Dan juga kelelahan mental merupakan salah satu penyebab tersering kecelakaan. Nah, menurut Goleman sendiri ada 3 tanda-tanda di mana seorang itu menunjukkan bahwa dia memiliki burnout atau kelelahan mental. Yang pertama ada efektivitasnya yang berkurang. Jadi ketika kita melihat di seorang di tempat kerja memiliki efektivitas yang berkurang dari biasanya atau penurunan, itu bisa aja termasuk ke tanda-tanda tanda-tanda kelelahan mental seperti itu. Nah, kita mungkin banyak nih ketika organisasi atau ketika bekerja melihat ada satu orang yang dia punya kinerjanya bagus, tapi kesini-sini dia mungkin menurun. Nah, itu salah satu tanda di mana seorang itu memiliki kelelahan mental seperti itu. Dan juga efektivitas yang berkurang ini tentu bakal berpengaruh sekali pada kuantitas maksudnya sama kualitas pekerjaan maupun orang itu tersendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kejengkelan. Kejengkelan ini adalah ketika seseorang merasa lelah akan suatu pekerjaan, maka mentalnya pun akan merasa capek gitu. Dan ketika dia melihat suatu pekerjaan ataupun rekan kerjanya, dia akan selalu merasa jengkel. Jadi dia bukan berada di zona yang dia inginkan gitu. Dia merasa kayak ini tuh saya terlalu banyak di sini gitu. Saya terlalu kecapean. Saya pengen keluar dari sini seperti itu. Itu definisi kejengkelan menurut Goleman. Nah, yang ketiga ada pengalihan perhatian yang meningkat. Nah, ketika fungsi kognitif menurun, maka aktivitas atensi dan juga seleksi itu pasti menurun juga. Nah, di sini berpengaruh ketika seseorang memiliki kelelahan mental, maka kognitifnya menurun dan sulit untuk fokus kayak gitu. Makanya ketika ada seleksi dan juga atensi, itu seorang bakal mudah terbawa lingkungan-lingkungan yang menyebabkan dia tidak bisa fokus dalam pekerjaannya. Sekali kayak gitulah. Oke. Selanjutnya ada simptom-simptom kelelahan yang akan dijelaskan oleh Aski. Silakan Aski. Ya, nama saya Askia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan simptom-simptomnya. Simptom-simptom kelelahan sendiri itu, menurut Maslach, terdapat 3 simptom dari kelelahan mental atau burnout, yaitu yang pertama, kelelahan emosional. Terjadi ketika seseorang mengalami kelelahan emosional, seseorang mencoba mengurangi stres emosionalnya dengan memisahkan diri dari orang lain. Lalu, depersonalization, yaitu seseorang dengan burnout melihat orang lain sebagai objek atau nomor dan memperlakukannya dengan kasar atau kritis. Lalu berkurangnya pencapaian pribadi. Seseorang dengan burnout mencoba mengurangi beban kerjanya dengan menghindari kerja, absen, tidak mengerjakan tugas tertentu yang dianggap berat dan memakan waktu lama. Hasilnya adalah terjadi penurunan kualitas dan kuantitas dari pekerja itu sendiri yang mengalami kelelahan mental. Selanjutnya ada apa aja sih penyebab dari burnout itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah faktor keterlibatan dengan pelanggan. Para pekerja yang memiliki keterlibatan langsung dengan objek kerja atau kliennya, keterlibatan tinggi dengan pelanggan, dan disertai masalah dalam berhubungan dengan pelanggan dapat menyebabkan burnout sendiri. Yang kedua ada faktor lingkungan kerja. Faktor ini berhubungan dengan beban kerja yang berlebihan, konflik peran, ambiguitas peran, dukungan sosial dari rekan kerja tidak memadai, dukungan sosial dari atasan tidak memadai, kontrol yang rendah terhadap pekerjaan, peraturan-peraturan yang kaku, dan kurangnya stimulasi pekerjaan. Selanjutnya ada faktor individu, yaitu meliputi faktor demografik dan karakteristik kepribadian. Selanjutnya, yang terakhir ada faktor sosial budaya, itu meliputi keseluruhan nilai yang dianut masyarakat, umumnya berkaitan dengan profesi yang diambil dari individu itu sendiri. Oke, sekian
Itu beberapa review materi dari pengolahan mental sendiri. Mungkin akan langsung kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu akan ada pemaparan dari beberapa panelis kita mengenai jurnal yang dia dapat dan mengkorelasikannya dengan materi kelelahan mental. Itu kepada Dwi Yoga, silakan untuk memaparkan jurnal yang dia dapat dan juga hubungannya dengan kelelahan mental. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Jurnal yang saya dapat di sini adalah pengaruh beban pekerjaan terhadap kinerja karyawan, yaitu efek mediasi burnout. Nah, di sini kan kenapa dianggap burnout sebagai mediasi? Nah, beban pekerjaan didefinisikan sebagai kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam periode waktu tertentu dalam keadaan normal. Nah, di sini mediasi burnout adalah di mana kondisi burnout itu ketika pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dalam waktu yang normal ditentukan. Di sini terdapat adanya keterlambatan gitu karena faktor internal, yaitu kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi karena stres yang dialami dari pekerja itu sendiri dalam jangka waktu yang lama, dan menyatakan bahwa burnout merupakan akibat dari stres individu. Nah, jadi kenapa tadi dalam PPT disebut psikobiologis atau fungsi kognitif manusia, karena burnout ini sebenarnya dari individu sendiri. Nah, individu di sini kenapa sih dia mengalami burnout gitu kan? Nah, sebentar. Nah, yang pertama ini kan faktor internal ya. Faktor internal ini disebutkan bahwa reaksi tubuh disebut strain. Berat ringannya dapat dinilai baik secara objektif. Nah, faktor internal ini di sini ada somatis, jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, dan status gizi, kondisi kesehatan. Faktor psikisnya, motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan. Dalam jurnal saya di sini ada dengan total respondennya 709. 262 diantaranya 37%-nya adalah dengan jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki, yang sisanya sebanyak 447 itu responden berjenis kelamin perempuan. Nah, hal ini menjelaskan bahwa responden didominasi oleh perempuan dalam menjawab kuesioner yang dibagikan. Di sini juga menjawab bahwa yang mendominasi mengalami burnout adalah mayoritas responden perempuannya gitu, dari 50 kuesioner yang disebar gitu dan dijawab. Menurut saya itu aja sih. Oke, jadi dari jurnal yang milik Dwi Yoga itu salah satu pengaruh dari burnout itu kalau menurut itu adalah faktor individu yang ini ya? Ya, internal dari internal. Ya. Dalam tubuh. Oke. Ya. Terima kasih pada Saudara Yoga yang udah memaparkan jurnal dan juga penjelasannya. Sekarang kita beralih ke Saudara Arta. Tak, sudah siap, Tak? Tes, Arta. Halo. Oke, Tak. Silakan jelaskan, Tak. Ada suaranya? Ada. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian. Ya, bentar. Di sini saya mendapat sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Alat Pengukuran Kelelahan Mental Berbasis Speaker. Nah, dalam penelitian ini banyak sekali modifikasi tentang pengembangan ini yang dari kerangka kerja desain produk faktor manusia.
dengan tahapan-tahapan termasuk analisis yang ada, kondisi, konsep, operasional, persyaratan penggunaan, kriteria kinerja, persyaratan sistem, desain prototyping, pengujian kegunaan, dan pengujian akhir. Lalu perangkat yang diusulkan terdiri dari dua bagian utama, yaitu sumber stimulus dan perangkat kontrol sebagai input. Stimulus diberikan oleh 3 lampu dengan posisi dan sudut orientasi yang dapat disesuaikan. Dan lalu salah satu indikator yang dapat digunakan untuk pengukuran kelelahan adalah berbasis uji flicker. Pengukuran ini menggunakan konsep lampu yang berkedip pada frekuensi tertentu. Kemudian frekuensi dari lampu akan meningkat sampai frekuensi tertentu, sehingga kedipan lampu terlihat seperti lampu yang kontinu. Frekuensi dari kondisi tersebut dinamakan Critical Flicker Fusion Frequency atau CFFF. Nilai CFFF merupakan suatu satuan hertz. Nah, dalam PPT yang telah kita sajikan tadi, yaitu terdapat yang suatu keadaan psikobiologis, yaitu pemilihan metode uji kelelahan berbasis uji flicker ini didasarkan atas keterbatasan metode pengukuran kelelahan berbasis indikator fisiologis, denyut jantung dan tekanan darah untuk digunakan di lapangan kerja, terutama untuk kelelahan mental dengan menggunakan uji flicker. Lalu kondisi kelelahan yang dialami oleh setiap pekerja dapat diketahui dari CFFF yang tadi kita bilang. Lagi ya. Ya. Dalam penelitian ini, uji coba alat diukur dengan menggunakan eksperimen di laboratorium dan studi di lapangan. Dari hasil pengukuran diperoleh bahwa alat ukur kelelahan usulan sensitif untuk mengukur kelelahan ditandai dengan melihat adanya penurunan CFFF. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Berarti dari jurnal yang Arta sampaikan bahwa kelelahan mental atau burnout sendiri itu diakibatkan oleh psikobiologis, namun dengan aktivitasnya bukan aktivitas kognitif ya, Tak? Iya, bukan. Tapi melalui denyut jantung dan juga apa tadi? Denyut jantung dan mana ya? Tekanan darah. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang yang memiliki denyut jantung tinggi dan tekanan darah yang tinggi juga dia mengalami kelelahan mental atau emang sebaliknya? Bisa jadi dia kelelahan mental karena faktor lingkungan yang ada di sekitarnya sih. Oh gitu. Berarti bisa dibilang kalau kata orang itu darah tinggi mungkin ya. Kalau darah tinggi sih bukan, atau karena emang fisiknya itu yang kurang kuat. Oh iya.
Di jurnal itu disebutkan nggak Kak? Ada kayak misal faktor internal atau faktor-faktor lain yang menyebabkan seorang itu memiliki burnout atau kelelahan mental selain melalui uji coba tadi tuh yang lampu terus sama denyut jantung sama tekanan darah. Ada menyatakan bahwa faktor kelelahan berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Nah, Oke. kelelahan diidentifikasikan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan, insiden, dan kematian di berbagai kondisi karena adanya penurunan kewaspadaan dan kinerja. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke panelis berikutnya. Oke. Satski Ya. Dery. Aski ya, oke. Karena Aski minta, jadi yaudah Aski duluan deh. Aski. Satski duluan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satkia. Waalaikumsalam. Ya, jadi jurnal saya judulnya Kelelahan Mental dalam Sepak Bola. Ini ditulis oleh Gaung Perwira Yustika dalam Journal of Sport Science and Education, volume 3 nomor 1, April 2018. Jadi di jurnal ini pertandingan sepak bola sendiri itu kan membutuhkan intensitas tinggi, diikuti dengan aktivitas intensitas rendah dengan periode yang panjang. Nah, hal ini tuh akan membuat secara fisik melelahkan bagi pemain yang akan berakibat kepada penurunan performa diobservasi pada pertandingan memasuki menit-menit terakhir sepak bola itu bermain. Terus, sepak bola itu kemudian membutuhkan kemampuan kognitif yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cepat namun benar di bawah proses informasi dari lingkungan dinamis pada kondisi pertandingan sepak bola itu sendiri. Nah, para pemain sepak bola juga akan berada di bawah tekanan mental yang konstan seperti melihat status lawan yang lebih diunggulkan atau berada di bawah tekanan supporter yang masif. Kebutuhan-kebutuhan ini kemudian menjadikan sepak bola ini menjadi olahraga yang secara mental melelahkan dan kemudian berimbas kepada penurunan performa yang disebabkan kombinasi kelelahan fisik juga mental. Kelelahan mental pada konteks di dalam permainan sepak bola bisa diakibatkan oleh keputusasaan atau frustration usaha atas jalannya permainan. Terdapat faktor-faktor kontekstual yang terintegrasi dan saling berhubungan yang menekan kondisi psikis pemain diantaranya yaitu situasi ketika sedang dalam ketinggalan skor, dalam keadaan kalah, jalannya pertandingan atau kalah dalam penguasaan bola. Lalu faktor selanjutnya dalam diri atlet itu sendiri. Misalnya umur atlet tersebut, lalu kebugarannya, skill pemainnya. Lalu juga ada faktor lawan. Ini seperti sejarah, lalu juga posisi di klasemen tim tersebut, lalu rivalitas supporter dan lain-lain. Lalu faktor kondisi lingkungannya, biasanya untuk laga away, adaptasi dengan lapangan. Temperaturnya seperti apa di sana, lalu ketinggian di atas permukaan lautnya, daerah tersebut, itu juga mengganggu konsentrasi, kemampuan persepsi, dan pengambilan keputusan yang buruk di dalam sebuah permainan. Jadi, walaupun kerancuan akibat pengaruh faktor lain bisa juga terjadi, cuman secara garis besar mungkin faktor-faktor di atas tadi yang udah saya jelasin itu faktor garis besarnya. Lalu kelelahan mental dalam konteks sepak bola juga dijelaskan sebagai kondisi psikobiologikal seperti punya Yanto, siapa tadi yang di atas? Ini. Yanto Benedictus Hidayat itu ya, tadi udah kita jelasin. Nah itu yang disebabkan oleh pengalaman periodisasi berkepanjangan yang menuntut aktivitas kognitif dan dicirikan dengan perasaan lelah ditandai dengan penurunan performa lari dan pengambilan keputusan yang buruk, misalnya salah umpan, lalu gagal mengontrol bola, atau akurasi yang buruk tendangan ke gawang, dan lain-lain. Lalu, nah pembahasan terkait psikologis pemain secara keseluruhan dan dengan skala yang lebih besar harus dilakukan terhadap pemain sepak bola sampai sekarang, karena sampai sekarang itu tuh belum ada publikasi yang menyampaikan terkait dampak kelelahan mental terhadap kepatuhan taktik dari para pemain. Jadi sebenarnya penelitian ini tuh penting banget, apalagi buat para pelatih sepak bola dan juga tim-tim nasional yang emang lagi berkembang gitu kan. Sekarang misalnya kita di Asia ada AFF Cup gitu, itu penting banget biar para pelatih itu bisa lebih dekat ke pemain-pemainnya dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa lebih bermanfaat dalam
mencari solusi jika pemain-pemain itu tuh ada mengalami kelelahan mental gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Aski udah menyampaikan jurnalnya. Sekarang kita lanjut ke panelis selanjutnya. Kita ambil Bang Dani dulu deh. Dani Ekananda, silakan. Wait. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Ada. Saya Dani Kananda. Saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang saya dapat berjudul Deteksi Kelelahan Mental Berbasis Gelombang Otak Menggunakan Transformasi Fourier dan Support Vector. Di sini saya jelaskan transformasi Fourier itu adalah pemrosesannya. Kalau support vektornya itu mesin yang digunakan. Terus kemudian penyebab kematian akibat kecelakaan lalu lintas menjadi sangat tinggi. Salah satu faktor utama penyebab kecelakaan itu adalah kelelahan mental. Hal ini dapat terjadi karena pengemudi kurang menyadari keadaan mentalnya yang sudah lelah. Tentu kelelahan mental dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi saat mengemudi. Kelelahan mental ini dapat dideteksi dengan menganalisis gelombang otak melalui sinyal EEG. Sinyal EEG ini adalah sinyal respons spontan pada orang yang mengalami atau terjadi kecelakaan. Dari pengemudi, analisis gelombang otak ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Terus berdasarkan vektor matching dengan linear kernel didapat rata-rata akurasi sebesar 85%. Dari hasil yang diperoleh dari uji coba dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode yang digunakan pada jurnal ini mampu melakukan klasifikasi sinyal EEG untuk kelelahan mental. Kira-kira seperti itu yang saya ingin jelaskan. Terima kasih. Berarti di sana ada ini nggak Bang? Faktor-faktor yang menyebutkan kelelahan mental itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kelelahan, oleh adanya kurangnya menyadari keadaan kelelahan mental itu. Jadi itu dia masuknya lebih kayak bodo amat gitu sih. Oh gitu ya. Kurang peduli gitu. Terjadinya kelelahan mental. Oke. Berarti itu mungkin dari faktor personal juga ya Bang ya? Dari individu karena mungkin individu tuh karena karakteristiknya mungkin dia karakteristik kepribadiannya karena seperti itu jadi dia nggak menyadari gitu dan tidak peduli dengan kelelahan mental. Oke. Iya. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya terima kasih Bang Dani. Kita selanjutnya akan lanjut ke panelis berikutnya yaitu siapa ya? Amira deh. Oke. Silakan Mir. Oke, ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari jurnal yang saya dapat itu usulan perancangan alat bantu untuk meminimalisir kelelahan fisik dan mental pekerja. Di sini dari CV Putra Mandiri, dia kan merupakan perusahaan yang belum dapat memenuhi target produksi karton pada setiap harinya. Pada analisis awal, jumlah produksinya ini tidak tercapai karena tingkat kelelahan pekerja, aktivitas manual, material handling pada seluruh proses produksinya. Penyelesaian ini dengan pendekatan kuesioner Nordic Body Map atau NBM, dan sebelumnya juga dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini juga, sebenarnya penanganan material secara manual ini tadi yang pakai material handling ini punya keuntungan. Salah satunya adalah fleksibel dalam gerakan, sehingga memberikan kemudahan pemindahan beban pada ruang terbatas dan pekerjaan yang tidak beraturan untuk beban ringan akan lebih murah. Jika dibandingkan dengan menggunakan mesin, karena kan nggak semua material ini bisa dipindahin sama mesin.
Cuman aktivitas MH ini tidak tepat karena dapat menimbulkan kerugian bahkan kecelakaan pada karyawan. Tingginya tingkat cedera atau kecelakaan kerja selain merugikan secara langsung yaitu sakit yang diderita oleh pekerja, juga kecelakaan tersebut akan berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan, yaitu berupa penurunan produktivitas perusahaan baik melalui beban biaya pengobatan yang cukup tinggi dan juga ketidakhadiran pekerja serta penurunan dalam kualitas kerja. Jadi ini kalau masuk ke penyebab itu masuk dari faktor individu sama faktor lingkungannya. Terus di sini kan jadi dia tuh punya target minimalnya dia itu produksi karton dalam 50 pack per hari per grup, sedangkan rata-rata produksi kartonnya pada bulan Agustus sampai September itu 36 pack. Berarti kan banyak yang tidak dapat diproduksi di setiap grup itu kan. Sedangkan rata-rata grup 1 dapat memproduksi 40, grup 2 dapat 43 dan grup 3 36. Selanjutnya dilakukan pengajian dari wawancara tadi dengan kepala produksi dan karyawan produksinya untuk menemukan akar permasalahan. Berdasarkan hasilnya itu ditemukan bahwa akar permasalahannya dari pencapaian target produksi itu tuh dari kelelahannya si pekerja. Kelelahan muskuloskeletal yang paling sering muncul itu pada bagian pinggang bawah disebabkan oleh kelelahan pada pekerjaan sebelumnya yang belum hilang. Sedangkan setelah melakukan pekerjaan itu cenderung pada bagian pinggang bawah, pinggang atas, lengan bawah kiri, dan lengan bawah kanan. Apabila dihitung rata-rata dimensi beban kerja mental yang dirasakan oleh ketiga grup tersebut, maka diperoleh bahwa beban kerja mental yang paling banyak disebabkan oleh physical demand sebesar 198,7, frustration sebesar 121, dan performance sebesar 78. Yang terakhir mental demand sebesar 51. Dengan demikian munculnya beban kerja mental yang dirasakan oleh pekerja di perusahaan ini disebabkan oleh adanya aktivitas fisik yang melebihi kemampuan pekerja. Penilaian ini juga dilakukan dengan berdasarkan rekaman video aktivitas pekerjanya. Untuk mempermudah dalam menganalisis, maka rekaman video itu di-pause sesuai kebutuhan, yaitu pada saat pekerja mengangkat karton dari mesin cetak, terus pekerja membawa karton ke lokasi penampungan sementara, terus pekerja meletakkan karton di lokasi penampungan, ya sampai situ. Jadi ditemukan adanya hubungan antara kelelahan fisik, kelelahan mental, sama pencapaian target. Karena apabila melihat dari pencapaian target ketiga grupnya, grup dengan rata-rata keluhan yang lebih besar merupakan grup dengan hasil produksi karton yang lebih besar pula. Jadi maka dengan itu keluhan sakit yang dialami oleh pekerja mempengaruhi pencapaian target produksi karton. Sampai situ aja sih. Ya, makasih ya, Mir. Iya. Oke, selanjutnya kita ke Lala deh, La. Silakan, La. Oke, jurnal yang saya dapetin itu judulnya Pengaruh Holistic Thinking terhadap Inhibitory Control dengan melibatkan circadian rhythms dan kelelahan mental mahasiswa. Jadi inhibitory control itu tuh kemampuan seseorang untuk mengendalikan fokus pada satu objek atau aktivitas yang dikerjakan dengan mengabaikan stimulus-stimulus lain yang tidak relevan namun berfungsi sebagai distraktor. Nah, itu juga tadi ada di PPT yang menurut Goleman tanda-tanda seseorang memiliki kelelahan mental itu adalah pengalihan perhatian yang meningkat. Nah, itu tuh masuk ke inhibitory control ini. Nah, inhibitory control ini juga dapat dikaitkan dengan kondisi temporer yang temporer seseorang, misalnya durasi, kualitas tidur, hingga kondisi lelah. Penelitian juga menemukan gangguan tidur dapat menurunkan performa seseorang dalam mengerjakan tes psikomotor yang turut melibatkan atensi dan inhibitory control. Jadi, kalau misalnya kita kekurangan tidur tuh dapat juga menyebabkan kelelahan mental, ya kan? Udah gitu, kelelahan mental itu dapat mempengaruhi inhibitory control kita gitu. Terus inhibitory control juga berkaitan dengan holistic thinking, merujuk pada kecenderungan seseorang untuk memproses suatu informasi dengan melibatkan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan informasi tersebut
dan dapat ditentukan oleh latar belakang budaya seseorang, di mana kecenderungan holistic thinking dapat berdampak negatif terhadap inhibitory control itu sendiri. Lalu di dalam jurnal saya juga ini dilakukan penelitian terhadap 15 partisipan, tapi nggak dijelasin apakah ini jenis kelaminnya apa, untuk mengikuti eksperimen data holistic thinking didapat dari dialectical self-scale dan inhibitory control computerized strobe color word test atau CSCWT yang dibuat peneliti. Seperti itu. Oke lah, siap. Di sana tadi yang jelasnya itu dia ini ya lah para pengalihan perhatiannya meningkat ya. Jadi gampang sekali buat teralihkan perhatiannya kayak gitulah. Iya, jadi kalau misalnya di sini itu ngejelasinnya kalau misalnya kita memiliki kelelahan mental itu kan dapat mempengaruhi inhibitory control. Nah, inhibitory controlnya ini tuh ya kan kalau inhibitory control itu kan kemampuan seorang untuk mengendalikan fokus. Nah, kalau misalnya orangnya udah nggak fokus, akhirnya menyebabkan jadi kalau misalnya inhibitornya itu udah nggak fokus, itu tuh dapat berpengaruh ke holistic thinking. Jadi holistic thinking ini tuh kayak jadinya kita gini gimana ya singkatnya. Kalau misalnya kita udah kelelahan, udah capek, kalau misalnya kita udah capek, pasti kita pengen semua kerjaan tuh selesai cepat gitu kan. Sedangkan yang intinya harus kita kerjain itu tuh nggak optimal, jadi asal semuanya selesai aja, padahal yang objek yang harus kita kerjain ini tuh malah nggak maksimal jadi ngerjainnya, karena kita udah capek, udah kelelahan, udah karena kurang tidur kan tadi dijelasin, jadinya pengalihan perhatiannya itu udah kayak kemana-mana gitu. Oke. Sudah jelas lah. Jelas, Ri. Udah. Oke, terima kasih lah. Oke, selanjutnya ke Nadia. Silakan Nadia. Nad. Halo. Ayo Nad, jelasin Nad. Oke, nama saya Nadri. Di sini jurnal saya akan membahas tentang tingkat beban kerja mental masinis berdasarkan NASA LX atau Task Load Index di PT KAI Daop 2 Bandung. Salah satu faktor terjadinya kecelakaan kereta api adalah manusia, atau bisa juga disebut dengan human error, seperti beban kerja mental yang dirasakan oleh masinis. Dampak beban kerja mental berlebih menyebabkan kelelahan yang dapat menimbulkan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, hingga dapat menyebabkan kecelakaan kereta api. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa beban kerja mental yang dirasakan masinis Daop 2 Bandung yang menjalani di dinasan kereta jarak jauh dan kereta jarak dekat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran beban kerja mental menggunakan NASA TLX atau Task Load Index. Adanya perbedaan faktor yang mempengaruhi beban kerja mental masinis pada dinasan kereta jarak jauh dan jarak dekat meliputi mental demand dan effort. Faktor dominan yang mempengaruhi beban kerja masinis pada saat menjalani dinasan jarak jauh adalah mental demand dan physical demand. Selanjutnya, skor rata-rata NASA TLX menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan beban kerja yang masinis untuk kereta jarak dekat sebesar 71,7, akan tetapi terdapat pula nilai skor di atas 71,7.
Dari hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat kategori mental, demand, dan effort merupakan faktor dominan yang mempengaruhi beban kerja selama masinis menjalani kereta jarak dekat. Mental demand merupakan kategori pertama paling dominan yang mempengaruhi masinis selama menjalani kereta jalur dekat. Dalam menjalankan tugasnya, masinis membutuhkan banyak aktivitas mental, yaitu harus memfokuskan pikiran pada setiap kerjaannya dan selama perjalanan harus dapat menerima informasi dengan baik dari pusat. Effort merupakan faktor kedua yang mempengaruhi beban kerja masinis selama menjalani kereta jarak dekat. Usaha masinis yang dikeluarkan adalah kereta api selalu berhenti di setiap stasiun. Masinis harus memperhatikan waktu dari stasiun ke stasiun agar tepat waktu. Masinis harus memperhatikan penumpang yang naik ke gerbong. Walaupun hanya menjalani kereta jarak dekat, akan tetapi besar usaha dan fisik pada masinis cukup tinggi, cenderung lebih cepat lelah dengan lintasan yang monoton. Skor rata-rata NASA TLX yang didapat pada kereta jarak jauh menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan beban kerja yang dirasakan masinis sebesar 82,7, akan tetapi terdapat pula nilai skor di atas 82,7. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa kategori mental demand dan physical demand yang paling dominan mempengaruhi beban kerja masinis pada saat menjalankan kereta jarak jauh. Sama halnya dengan masinis yang menjalani kereta jarak dekat, pada masinis membawa kereta jarak jauh, mental yang dibutuhkan lebih tinggi. Maka faktor mental demand pun juga mempengaruhi beban kerja masinis pada menjalani jarak jauh. Selama menjalani tugas, masinis membutuhkan banyak aktivitas mental, yaitu harus memfokuskan pikiran pada setiap kerjaan dan selama perjalanan harus dapat menerima informasi dengan baik dari pusat. Selesai itu, physical demand yang dirasakan selama perjalanan kereta api melewati lintasan kondisi lingkungan yang berbeda dengan kereta api jarak dekat. Selama menjalankan tugasnya, masinis menerima banyak informasi, mengontrol kendali kereta api secara terus-menerus dengan medan lintasan yang bervariasi, dan kondisi lokomotif yang bising yang berdampak pada aktivitas fisik yang tinggi selama perjalanan kereta api. Jadwal dinasan masinis yang tidak menentu juga mempengaruhi masinis, kondisi fisik. Berdasarkan penelitian mengenai tingkat beban kerja mental masinis berdasarkan NASA TLX di PT KAI Daob 2 Bandung adalah sebagai berikut. Pertama, skor rata-rata NASA TLX yang didapat dari penelitian yang telah dimiliki nilai tinggi. Nilai yang didapat untuk dinasan jarak dekat yaitu 71,7% dan pada dinasan jarak jauh yaitu 82,7%. 2. Faktor dominan yang mempengaruhi beban kerja masinis pada saat menjalani dinasan yaitu jarak dinasan adalah mental demand dan effort. Faktor dominan yang mempengaruhi beban kerja masinis pada menjalani dinasan jarak jauh adalah mental demand dan physical demand. Tingkat kerja beban mental yang dirasakan masinis cukup tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu pemicu stres dan kelelahan yang terjadi pada masinis. Selain itu, pembagian jam dinasan yang kurang baik membuat waktu istirahat menjadi tidak teratur. Dampaknya dapat membuat semakin cepat terjadinya kelelahan dalam bekerja. Sekian, halo. Halo, oke. Denet? Iya, udah. Oke, dari jurnal yang Nadia sampaikan, bisa saya ambil bahwa faktor yang menyebabkan burnout-nya itu adalah faktor lingkungan kerja ya. Tadi kan ada beberapa masinis. Yang pertama ada masinis yang demand-nya tuh jauh ya. Yang jarak jauh lah, jangan dekat gitu kan. Nah, itu lebih tinggi yang jarak jauh ya, Nadia? Iya, lebih tinggi yang jarak jauh. Nah ya, terus juga tadi ada apanya ya? Situasi kerjanya ya, yang terlalu berlebihan. Jam kerjaannya ya? Iya, kayak banyak yang perlu diperhatiin. Penumpang, turun naiknya penumpang atau apa gitu. Oke, makasih Nad. Iya, sama-sama. Oke, kita nyampe jurnal terakhir jurnal dari saya sendiri. Itu judulnya hubungan faktor-faktor internal dengan kejadian kelelahan mental pada perawat. Oke, singkat aja. Jadi di jurnal ini
menceritakan bagaimana faktor-faktor internal yang ada di dalam diri manusia gitu. Contohnya kayak apa? Di sini ada disebutkan kesejahteraan psikologis, terus ada juga yang namanya kematangan emosi, dan yang terakhir ada penyesuaian diri. Nah, jadi ada 3 tuh. Nah, dalam jurnal ini teliti pada seorang perawat yang dia mengurusi pasiennya dalam rumah sakit jiwa selama 24 jam. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jurnal ini gitu. Yang pertama, karena tadi kan membahasnya adalah faktor internal ya. Jadi ini berhubungan banget sama faktor internal pada perawat itu sendiri gitu. Sama tadi kayak yang disebutkan di ini penyebab dari burnout sendiri. Ini faktor individu gitu. Termasuk ke karakteristiknya. Nah, apa yang diperhatikan? Nah, dalam jurnal ini pertama, rata-rata usia itu 38,38 tahun dan lama kerja 3 sampai 4,3 tahun gitu. Serta banyaknya itu jenis kelamin laki-laki besar 67,5% dan 95%-nya telah kawin kayak gitu. Nah, terus ada juga rata-rata memiliki kematangan emosi yang tinggi dan juga kesejahteraan psikologis yang tinggi dan juga penyesuaian diri baik gitu. Jadi dalam jurnal itu faktor internal itu ada 3 kan tadi kan, kematangan emosi, kesejahteraan psikologis dan juga penyesuaian diri, dan itu rata-rata berada dalam tahapan yang tinggi dan juga baik kayak gitu. Nah, terus didapat bahwa kelelahan mental yang termasuk ke dalam kategori tidak mengalami burnout. Jadi dalam jurnal ini tuh 39,58% yang termasuk dalam kategori tidak mengalami burnout. Jadi, nah, terus kematangan emosi berhubungan dengan kejadian kelelahan mental pada jurnal ini gitu. Dengan kekuatan korelasi sedang dan arah yang negatif, dan juga kesejahteraan psikologis berhubungan dengan kejadian kelelahan mental pada perawat di rumah sakit tersebut dengan korelasi yang kuat dan arah yang negatif. Nah, selanjutnya ada penyesuaian diri. Penyesuaian diri memiliki korelasi yang sedang. Jadi hubungannya penyesuaian diri sama burnout ini sedang gitu, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kecil. Nah, tapi arahnya sama negatif gitu. Nah, dari jurnal ini sekian, dan itu hubungan yang bisa saya korelasikan dengan materi ini kayak gitu. Nah, dari sekian banyak kita presentasi, ada yang ditanyakan dulu atau dari presentasi saya ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Enggak. Enggak ya? Udah jelas? Ya, jelas. Oke, kita tutup aja ya sama-sama ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan mungkin bisa komen di bawah untuk beberapa referensi tambahan buat kami juga, dan juga masukan buat kami. Semoga kalian semua dapat terhibur dan juga mendapat ilmu baru dari hasil presentasi dan diskusi kami. Oke, untuk